Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Politeknik Ketenagakerjaan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini ada Kak Devi. Halo. Di sini ada Kak Vina. Halo. Dan aku Mei. Di sini kita mau melakukan sosialisasi ya terkait pencegahan COVID-19. Sekarang kan sedang ada wabah COVID-19 di Indonesia, terutama di Bekasi ini sudah ada 6 juta orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian ada 150.000 orang yang meninggal dunia karena infeksi COVID-19 ini. Di sini sebelumnya kita akan membagikan kertas untuk dibaca dan akan diterangkan oleh kakak-kakak di sini. Ya, sebelumnya di sini ada nggak yang tahu COVID-19 itu apa? Yang virus ini. Iya, betul. Kalau gitu asalnya tahu nggak dari mana? Iya, betul, dari Cina. Silakan. Nah, coronavirus atau COVID-19 itu kan merupakan suatu virus yang menyerang ke sistem pernapasan kita kan. Nah, tapi coronavirus sendiri itu udah ada dari dulu. Jadi variasinya yang baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh ada SARS, ada MERS. Nah, kalau sekarang tuh coronavirus disease yang 2019 yang COVID-19. Nah, untuk COVID-19 sendiri itu benar berasal dari Wuhan, Tiongkok, Cina yang ada pada Desember 2019 lalu. Ayo adik-adik di sini siapa yang tahu 3 gejala COVID? Nanti ntar kita kasih hadiah loh. Jangan lihat kertas ya. Yeay! Kita kasih hadiahnya. Ini hadiahnya. Lanjut, Kak Devi. Nah, habis itu kita bakal lebih tahu lagi tentang gejala COVID-19. Iya, yang pertama itu demam. Demamnya sendiri untuk COVID-19 itu 37 derajat Celcius. Terus kemudian biasanya orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk kering yang tidak ada dahaknya. Terus mudah merasa lelah, kayak beraktivitas sedikit terus udah kecapean gitu adik-adik. Nah, tapi ada juga gejala-gejala lain. Nah, itu dibagi jadi kayak dua. Ada yang dari yang sedang menuju parah ataupun yang ringan. Nah, kalau yang ringan itu sendiri itu ada yang sakit kepala, hidung tersumbat, terus ada rasa nyeri, terus ada juga mata merah. Nah, kalau yang udah agak parahnya nih, gejala-gejala yang harus kita tahu, oh ini kayak jangan COVID tapi agak parah. Nah, itu yang ada yang kayak nyeri dada karena kan agak sesek kan. Nah, habis itu ada juga yang udah nggak bisa nyium. Kalau kita nyium parfum kan nggak ada wanginya, itu jangan COVID gitu kan. Nah, habis itu juga yang mulai nggak bisa merasakan ataupun yang ada gejala lain seperti kayak mulai susah untuk berbicara bahkan sampai di bergerak. Nah, adik-adik, kan tadi Kak Devi udah jelasin gejala-gejala COVID-19 ya. Kemudian di sini Kak Devi sama Kak Vina mau memperagakan ilustrasi bagaimana penyebaran COVID-19. Nah, di sini kita mau pakai boneka. Nah, boneka yang dipegang sama Kak Vina ini namanya Tono. Tono ini berperan sebagai orang yang terinfeksi COVID-19. Kalau boneka yang dipegang Kak Devi ini namanya Yati. Yati ini orang yang sehat. Nah, pada suatu hari, Tono yang terinfeksi COVID-19 ini pergi berjalan-jalan ke sekitar komplek rumahnya. Kemudian Tono ini bertemu dengan Yati. Halo Yati, kamu mau kemana? Halo Tono, pengen beli sesuatu aja sih di warung, kayaknya enak. Wah, di tengah perbincangan tersebut, Tono yang sedang terinfeksi COVID-19 ini tiba-tiba batuk-batuk dan bising. Hacim! Aduh Tono, kamu sakit ya? Kalau kamu sakit kamu jangan keluar, harusnya kamu di rumah aja minum obat, jangan kemana-mana Tono. Aduh, maaf ya. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma ngerasa nggak enak badan aja dari kemarin. Nah, karena Tono batuk-batuk dan bersin-bersin, Yati yang sehat pun tertular oleh Tono yang sakit karena droplet yang keluar dari mulut dan hidung Tono. Kok sekarang aku hidungnya nggak enak ya, tenggorokannya juga nggak enak ya. Apa aku sakit juga gara-gara ketemu Tono ya? Dan akhirnya penyebaran virus COVID-19 pun menyebar dengan luas dengan cepatnya karena sangat mudah untuk menyebarkannya hanya dari berbicara ataupun dari batuk-batuk semata. Nah, setelah kita tahu tadi penyebarannya kan gampang banget ya, akhirnya banyak orang yang mulai kena, mungkin ada saudara kita yang bisa kena atau orang-orang di luar sana tuh yang ketemu sama banyak orang tuh gampang banget kenanya. Nah, kita harus tahu cara untuk melindungi diri kita dari virus COVID-19 ini. Yang pertama itu ada juga
namanya jaga jarak. Kalau kita lagi di luar atau lagi ketemu orang tuh lebih baik tuh kita untuk jaga jarak, kalau bisa tuh 1 meter untuk mencegah terjadinya droplet atau penyebaran virus. Nah kemudian ada yang kedua itu namanya cuci tangan. Nah kenapa kita harus cuci tangan? Karena misalnya cairan yang droplet itu jatuh ke benda atau apapun itu kan kadang kita kayak refleks kan megang gitu. Nah itu bisa jadi tuh ada virus dan bakteri yang di situ. Nah makanya kita harus sering-sering cuci tangan kita dengan cara yang baik ataupun menggunakan cairan antiseptik ataupun hand sanitizer. Yang ketiga adalah hindari keramaian, karena kita nggak tahu di perkumpulan yang ramai itu mungkin bisa jadi ada yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, kemudian selain yang dijelaskan sama Kak Devi, ada juga cara yang lain. Yang selanjutnya itu kita harus tahu bagaimana etika batuk dan bersin ketika di tempat umum. Kalau adik-adik bersin dan batuk di tempat umum, adik-adik harus menutup mulut dan hidung menggunakan siku ya, gini caranya. Kalau ada tisu bisa pakai tisu, dipakein ke hidung sama mulut, terus habis itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa setelah membuang sampahnya pakai hand sanitizer untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya bisa juga dengan menghindari menyentuh mata dan mulut, karena kan tangan kita kotor ya, habis memegang barang-barang kayak HP, benda-benda kayak tas apa-apa itu kan biasanya sudah terinfeksi oleh bakteri dan virus. Kita kan nggak tahu ya orang-orang mana yang sudah terinfeksi virus COVID-19, karena gejalanya juga berbeda-beda dan ada juga yang tidak bergejala, maka kita harus menghindarinya. Kemudian kita juga harus tetap di rumah ya adik-adik. Kalau tidak ada acara yang penting atau ada acara yang mendadak, kita harus tetap di rumah supaya tidak terkontaminasi oleh COVID-19. Kemudian akan dijelaskan sama Kak Vina. Iya, kemudian yang cara terakhir adalah dengan menggunakan masker. Masker ini ada 5 yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization. Yang pertama ada masker kain, yaitu diperuntukkan untuk masyarakat umum yang sehat atau tidak bergejala. Kemudian ada masker bedah 2 ply dan 3 ply, yaitu masker yang memiliki 2 lapisan dan juga 3 lapisan. Lapisannya ini ada lapisan penyaring, lapisan tahan air, dan juga lapisan penyerap air. Lalu selanjutnya ada masker N95. Masker ini masker yang paling aman karena bisa melindungi pemakainya dari percikan besar maupun percikan kecil. Yang terakhir ada juga yang namanya reusable face piece respirator, yaitu masker yang paling aman karena memiliki tingkat efektifnya yang paling tinggi karena mampu menyaring partikel yang paling kecil hingga yang berbentuk gas. Kemudian ada juga cara penggunaan maskernya. Di sini kita akan praktekkan. Pertama-tama, sebelum menyentuh maskernya, kita harus membersihkan tangan menggunakan bisa hand sanitizer atau juga dengan mencuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian, ambil maskernya yang akan digunakan. Lalu diperiksa dulu apakah ada sobekan atau lubang. Jika tidak ada, kemudian ditentukan sisi mana yang bagian atas masker, yaitu yang ada pita logam di atasnya. Kemudian pastikan juga sisi masker yang di bagian luar adalah yang berwarna untuk masker bedah. Kemudian tempatkan masker ke wajah. Kemudian jepitkan pita logamnya menyesuaikan dengan hidung. Lalu tarik maskernya ke bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Lalu jangan menyentuh masker untuk sebagai perlindungan. Lalu kalau sudah selesai digunakan, kita harus melepasnya dengan tangan yang bersih, bisa dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer lagi. Kemudian talinya dilepas dari telinga sambil dijauhkan dari wajah dan juga pakaian. Kemudian segera buang masker tersebut, apalagi masker sekali pakai, agar tidak digunakan lagi, dan jangan lupa untuk membuangnya ke tempat sampah. Yang terakhir adalah menjaga lagi kebersihan tangan dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer lagi, seperti itu. Kemudian habis itu kita bersihin lagi tangannya setelah kita buang sampah. Kemudian selain sudah tahu cara penyebarannya, lalu cara pencegahannya, ada juga makanan yang bisa menambahkan imun tubuh. Ada beberapa makanan nih adik-adik. Yang pertama ada yogurt, yaitu minuman yang mengandung probiotik alami di dalamnya
karena dapat menambah imun tubuh. Kemudian ada juga kunyit. Kunyit ini memiliki zat kurkumin ya adik-adik, yang punya sifat antivirus, jadi bisa memperkuat kekebalan tubuh. Yang ketiga ada bawang putih, karena bawang putih ini punya khasiat untuk penambah imun dan mencegah atau melindungi dari flu. Yang keempat ada biji bunga matahari, walaupun kecil dan murah, biji bunga matahari itu kaya akan nutrisi, jadi sangat baik untuk dikonsumsi. Yang kelima ada kerang, karena di dalamnya itu ada kandungan seng yang bisa berperan penting dalam sel kekebalan tubuh. Lalu ada juga buah-buahan ya adik-adik. Pertama ada semangka, karena semangka ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi untuk meningkatkan imunitas. Yang kedua ada jeruk, karena jeruk itu adalah buah yang mengandung asam, dia mengandung vitamin C yang bisa membantu membangun sistem kekebalan tubuh. Lalu ada juga blueberry, yaitu mengandung senyawa antosianin yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Yang terakhir ada pepaya dan mangga, karena memiliki kandungan antioksidan yang bernama karotenoid yang bermanfaat untuk menciptakan antibodi. Selanjutnya di sini kakak-kakak akan mempraktekkan cara untuk cuci tangan yang benar. Untuk cara cuci tangan yang benar akan dipraktekkan sama Kak Vina ya adik-adik. Yang pertama, Kak Vina harus membasahi kedua tangan pakai air bersih, pakai air yang mengalir juga ya adik-adik. Kemudian pakai sabun secukupnya. Kemudian sabunnya dirapain ke kedua tangan. Terus gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Jangan lupa juga gosok jari tangan bagian dalam. Setelah itu gosok telapak tangan dengan posisi saling mengait atau mengunci. Setelah itu gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan dan lakukan pada kedua tangan. Gosok ujung jari pada telapak tangan secara berputar dan lakukan pada kedua tangan. Setelah itu bilas kedua tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Setelah selesai, jangan lupa keringkan menggunakan kain atau tisu yang bersih. Ingat ya adik-adik, setelah menggunakan masker, berpergian dari luar, membawa makanan, jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Setelah itu jangan lupa cuci tangan menggunakan air bersih atau menggunakan hand sanitizer. Nah, begitu dia sosialisasi edukasi dari kita. Yang penting tetap sehat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan agar kita sama-sama membantu membasmi virus COVID-19 yang ada. Sekian dari kita, terima kasih ya sudah datang di sosialisasi kali ini. Dadah!